Ibu bapak, saudari saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Pertama-tama atas nama pribadi dan tim Komsos Gereja Paroki Tarakan, saya ingin mengucapkan Selamat Natal kepada Anda dan seluruh keluarga. Hari ini kita merayakan Natal kedua dalam situasi pandemi. Dan kita semua merayakannya dengan suasana sederhana. Saya berharap bahwa Anda bersama dengan keluarga dapat lebih menghayati makna Natal, di mana pada tahun ini secara nasional tema Natal kita berbunyi, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dua hal yang ditekankan dalam tema ini. Yang pertama, cinta kasih Kristus. Itulah dasarnya. Cinta kasih Kristus itulah yang melandasi kehidupan kita. Yang kedua, persaudaraan. Cinta kasih itu mendorong dibangunnya, dibentuknya suatu persaudaraan. Tentu saja bukan hanya sekedar persaudaraan yang kenal wajah, tetapi persaudaraan yang relasional, yang lebih mendalam. Dan ini yang akan kita renungkan pada peristiwa Natal kita tahun ini. Bacaan Injil yang akan kita jadikan sebagai landasan renungan kita, saya ambil dari bacaan malam Natal Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Yang menarik dari kutipan yang setiap tahun kita dengarkan adalah bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah kelahiran Yesus ini. Yang pertama, Maria dan Yosef. Maria dan Yosef, mereka ternyata bukan orang asli Nazaret. Mereka adalah perantau. Ketika Kaisar Agustus mengadakan sensus atau cacah jiwa, mereka kemudian harus kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka harus mudik supaya mereka tidak kehilangan identitas mereka sebagai orang-orang Bethlehem, sebagai orang-orang Yudea, sebagai keturunan Daud. Kita semua juga orang-orang perantau. Banyak di antara kita yang meninggalkan kampung halaman dan pergi kemana-mana untuk mencari kehidupan. Dan ternyata Allah dapat menjadikan pengalaman perantauan ini sebagai tanda kehadirannya. Maka kalau kita boleh mengatakan Allah datang bukan karena ada peristiwa keagamaan yang besar di Yerusalem, tetapi justru Allah datang karena ada sensus yang dilaksanakan oleh Kaisar Agustus. Inilah yang mau digarisbawahi Lukas, bahwa Allah bisa menggunakan peristiwa-peristiwa duniawi, peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai alasan kehadirannya. Selain itu, ketika Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dalam kondisi Maria hamil, mereka tidak bisa cepat-cepat. Akibatnya apa? Ketika sampai di Bethlehem, semua tempat sudah penuh. Tidak ada lagi penginapan untuk mereka.
keluarga mereka pun juga sudah tidak lagi punya tempat untuk penginapan mereka. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka harus pergi ke aula kampung, tempat di mana banyak orang yang tidak mendapatkan penginapan, atau orang-orang yang ditugaskan oleh tuannya menjaga kereta, menjaga kuda tunggangan berkumpul. Aula ini memang dibuat oleh orang-orang Romawi pada zaman itu. Di situ tersedia berbagai macam keperluan dasar seperti air, kemudian makanan untuk ternak, juga palungan tempat untuk menaruh makanan ternak ada di situ, dan banyak orang berkumpul di situ. Sekali lagi, Lukas menggunakan tempat itu yang mudah dijangkau, di mana ada banyak orang berkumpul, sebagai tempat kelahiran Sang Penyelamat, Sang Mesias, Kristus. Tuhan hadir, tidak menyembunyikan diri, tetapi Tuhan hadir untuk menampakkan dirinya. Dan Dia ingin setiap orang mudah mendekati Dia. Karena inilah Natal. Ketika Allah menjadi manusia, Allah ingin manusia dapat datang kepadanya dengan gampang, dengan mudah, tanpa takut. Maka Yesus lahir di tempat umum, di mana orang-orang mudah menemukannya. Maka demikianlah para gembala. Mereka mendapatkan penampakan malaikat. Dan mereka diberitahu bahwa di Betlehem telah lahir seorang bayi. Ada pertemuan di sini. Malaikat di surga, malaikat dari langit adalah simbol yang ilahi. Yang ilahi menyapa manusia yang sederhana, gembala-gembala, supaya mereka menemukan kehadiran yang ilahi itu di tengah kehidupan mereka. Dan benar, mereka kemudian datang berjumpa dengan Maria dan Yusuf serta anak yang telah dia lahirkan. Lukas juga mencatat di situ bahwa Maria melahirkan anaknya yang sulung. Sulung di sini bukan hanya punya arti biologis, tapi juga punya arti yuridis. Karena pada zaman itu ada tradisi di mana yang mempunyai hak untuk memasukkan orang-orang luar ke dalam keluarga adalah anak sulung. Anak sulung boleh mengundang orang lain yang bukan keluarga sama sekali untuk menjadi anggota keluarga. Sedangkan anak yang lain, mereka tidak punya hak. Mau dikatakan di sini bahwa Yesus sebagai anak sulung nanti akan bisa membawa semua orang yang menjadi saudaranya. Setiap orang yang mau menjadi saudara Yesus bisa bergabung dalam keluarga Yesus, karena Yesus punya hak untuk menarik semua orang itu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Injil ini kita menemukan arti tema Natal kita. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Natal adalah ungkapan cinta kasih Allah untuk membangun persaudaraan dengan kita manusia. Allah ingin merangkul kita semua sebagai saudara. Dan nanti Yesus akan berkata kepada kita semua, para muridnya, aku mau menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Cinta kasih Allah ini telah menyatukan kembali surga dengan dunia. Allah
dengan umat manusia. Landasan yang kita pakai untuk membangun persaudaraan adalah iman kepada Allah yang Maha Kasih ini. Maka inilah yang semestinya menjadi dasar sukacita kita. Mari kita bergembira, mari kita bersukacita dalam kesederhanaan untuk merayakan Natal. Karena Tuhan mencintai kita dan ingin kita membangun persaudaraan dengannya. Namun Tuhan itu kan jauh, tidak kelihatan. Oleh karena itu dia menjadi manusia, supaya kita pun membangun persaudaraan itu satu sama lain. Ayo, kita saling bersalaman, kita saling menyapa, kita saling mengirim SMS, mengucapkan Selamat Natal. Tuhan mencintai engkau karena engkau adalah saudaranya. Demikian juga aku mencintai engkau karena engkau saudaraku. Kalau Tuhan sudah mencintai kita, mengapa kita tidak mencintai saudara-saudara kita yang lain? Natal adalah perayaan cinta kasih persaudaraan. Selamat Natal.